untuk menjadi seseorang yang bukan lahir dari negara tersebut, dalam hal ini Jerman, tetapi begitu dihargai dan dikagumi oleh negara itu, yang bukan negara ibu dia, buat saya itu amazing banget. Datang di Newsline, Vincent. Terima kasih. Ini An Apple a Day tadi. An apple a day sebenarnya biasanya dilanjutkan keeps the doctors away. Gitu ya. Benar sekali. Dan itu merupakan inspirasi saya mengapa memilih buah apel. Karena di seluruh dunia ini kan ada sekitar 1.755 jenis buah. Tetapi dari generasi ke generasi, peribahasa An apple a day keeps the doctor away itu benar-benar digaungkan. Dan saya sebagai ilmuwan merasa pasti ada sesuatu dalam apel ini yang bisa berkontribusi untuk kesehatan manusia. Dan ternyata akhirnya ditemukan. Kemudian menyandang PhD termuda pada usia 25 tahun. Sekarang Vincent 29 tahun ya. Benar. Tapi untuk bidang apa ini? PhD termuda di usia 25 tahun? Bidang saya itu di Food Science, Technology, and Human Nutrition. Oh, jadi memang spesial. So, halo semua, balik lagi di video saya, dan di video ini saya kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Sydney, right? Dari Sydney ya? Iya, Sydney, Australia. Sydney, Australia, suatu kehormatan seorang atau beliau mau hadir di YouTube saya. Karena rencana tahun ini kan mau ke Jerman, tapi karena pandemi Corona, jadi semua terbatalkan. Jadi benar. Ya, tapi ini juga suatu kehormatan, Windy, bisa diundang ke acara kamu, ke channelnya kamu. Soalnya selama ini kan yang nonton juga tahu kan, saya dulu kan juga punya channel, dan saya selalu bilang kalau misalnya channel kamu itu salah satu channel favorit saya. Thank you. So ini nggak peres loh, ini no, I know. Soalnya kalau kalian nggak percaya, lihat balik lagi ke komen-komen YouTube saya yang dari tahun lalu, itu selalu saya bilang kalau misalnya mau dapat informasi yang berkualitas, informasi yang bukan cuma sensasi, itu harus nonton channelnya Windy. Thank you so much. Thank you, bro. Aku juga mengidolakan sama-sama. Dr. Vincent, manggilnya Dr. Vincent. So, Dr. Vincent, bisa mungkin sedikit perkenalan dulu, mungkin ada beberapa subscriber saya atau netizen saya yang belum kenal atau belum tahu siapakah Dr. Vincent, walaupun sebenarnya udah banyak malang melintang di pertelevisian baik Indonesia maupun di Australia. Bisa sedikit perkenalkan siapa Dr. Vincent dan lain sebagainya? Boleh. Hai semuanya, nama saya Vincent. Biasa dipanggil Dr. Vincent, tapi dipanggil Vincent juga gak masalah. Saya asalnya dari Indonesia, lahir di Makassar, atau waktu dulu tuh kotanya namanya Ujung Pandang. Lalu pada saat SMA saya pindah ke Jakarta, dan dari Jakarta saya kemudian merantau ke Sydney, Australia. Awalnya sih ke kota yang namanya Newcastle, karena saya kuliahnya di University of Newcastle. Dari tahun 2008 sampai 2010 saya menempuh pendidikan S1, Bachelor Degree, di University of Newcastle. Pinter dong, bro. Enggak, bukan masalah pinternya, Windy. Soalnya kan kalau misalnya kuliah di luar negeri itu, mungkin agak berbeda kalau di Jerman ya. Kalau di Jerman itu, setahu saya kan bisa mendapatkan beasiswa di mana kalau misalnya kamu bisa lulus dan memenuhi syarat, pemerintah Jerman yang bayar biaya kuliah kamu. Sedangkan kalau misalnya di Australia itu, especially untuk sarjana S1 ya, strata 1 itu jarang banget yang bisa mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa dari luar negeri. Jadi kalau misalnya dalam kasus saya itu, saya harus bayar uang kuliah dan harus bayar biaya hidup. Nah, uang kuliah kan maksudnya kalau uang kuliah itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, jadi udah ada set gitu loh. Kalau kamu mau kuliah jurusan sekian, kamu harus ambil kredit berapa gitu. Nah, bedanya dengan kuliah di Indonesia itu,
kalau di kuliah di Indonesia itu seperti kalau misalnya masuk ke rumah makan, menunya udah set. Sedangkan kalau kuliah di Australia itu, kamu bisa makan sebanyak-banyaknya atau makan seminim mungkin. Ada minimal lah untuk yang membedakan part time dengan full time. Nah, sebagai mahasiswa internasional, kamu harus full time. Nah, full time itu per semester harus mengambil 4 mata kuliah. Terus saya pikir 4 mata kuliah itu saya cuma kuliah seminggu 4 hari. Terus banyak banget waktu luangnya. Nah, saya pikir kalaupun saya kerja part-time, cuma bisa 20 jam seminggu, mendingan saya pakai waktu luang saya itu untuk ambil lebih banyak mata kuliah. Jadi pemikirannya itu kayak gini, Windy. Semakin cepat saya selesai kuliahnya, berarti semakin sedikit waktu yang harus saya habiskan di Australia, berarti semakin sedikit biaya hidup yang harus saya habiskan di Australia. Soalnya, dari awal itu tujuannya bukan untuk tinggal di Australia, cuma untuk mengambil untuk belajar kuliah jurusan ini, terus pulang ke Indonesia. Jadi, instead of ambil 4 mata kuliah, saya ngambilnya 6 mata kuliah per semester. Jadi, harusnya degree-nya 3 tahun, saya selesainya dalam waktu 2 tahun. Jadi, bukan masalah pinter, sebenarnya masalah untuk menghemat duit. Jadi, banyak orang yang selalu bilang kalau misalnya, oh kalau kuliah di luar negeri itu mahal, ada juga orang yang bilang kalau kuliah di luar negeri itu murah. Mahal dan murah itu kan tergantung relatif. Tergantung duit orang tua, duit sendiri, atau tergantung bagaimana caranya kita memanage. Jadi, terus terang saya berterima kasih sekali kepada orang tua saya. Orang tua saya membiayai kuliah S1 saya di Australia, tetapi di biayanya itu tuh ada budget. Dan budgetnya itu kalau sekarang saya pikir-pikir balik ya, itu agak kelewatan loh orang tua saya. Karena biaya hidup saya itu tuh benar-benar minim banget. Dan kalau saya disuruh sekarang ya, kalau saya disuruh untuk hidup seminggu dengan budget yang dulu orang tua saya kasih itu, saya bingung loh. Saya nggak tahu gimana caranya, tetapi saya tahu orang tua saya itu mampunya segitu, dan juga dari sanalah saya belajar bagaimana caranya untuk lebih kreatif, bagaimana caranya untuk menghemat duit dalam arti, kan banyak orang tuh yang berpikir bahwa, oh, kalau misalnya saya kuliah di sini, saya bisa kerja part-time. Benar, saya juga kerja part-time. Tetapi setelah saya pikir-pikir, biaya kuliah itu lebih mahal daripada duit yang bisa saya dapatkan lewat kerja part-time. Jadi kerja part-time-nya saya penuhi 20 jam seminggu, itu gak lama kok, 20 jam seminggu, 3 shift udah habis. Dan sisanya itu saya buat sebagai gimana caranya untuk menyelesaikan kuliah itu dengan lebih cepat. Jadi orang-orang tuh kalau udah hari Friday, udah hari Jumat, mereka tuh udah mulai hore-hore. Sedangkan saya hari Jumat, saya ingat banget hari Jumat itu saya ada 2 mata kuliah. Jadi biasanya orang tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, masing-masing 1 hari itu 1 mata kuliah. Saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumatnya itu 2 mata kuliah. Tapi menurut saya fun sih, dan awalnya untuk menghemat duit, akhirnya ujung-ujungnya itu memberikan saya suatu kesempatan untuk bereksperimen sesuatu yang mungkin kalau misalnya saya nggak selesai S1 saya dalam waktu 2 tahun, mungkin saya nggak punya kesempatan itu. Jadi pada saat apply student visa untuk S1, 99% orang yang apply student visa untuk S1 pasti dikasih 3 tahun. Soalnya pemerintah Australia tahu untuk menyelesaikan gelar strata 1 di Australia itu butuh minimal 3 tahun. Nah, karena saya selesainya 2 tahun, berarti saya ada 1 tahun ekstra. Nah, saya bingung dong, saya apakah balik Indonesia langsung, atau misalnya mungkin kerja atau gimana gitu. Nah, akhirnya saya ditawarin untuk ambil kayak program summer scholarship untuk riset. Nah, kalau misalnya tanpa ada 1 tahun ekstra visa ini, saya nggak mungkin bisa dapat kesempatan itu. Jadi sesuatu yang dimulai karena pengen menghemat uang, akhirnya memberikan saya suatu kesempatan untuk masuk ke lingkungan yang baru. Dan saya waktu itu saya kurang tahu kira-kira saya bakal suka atau enggak. Yang saya tahu bahwa saya punya waktu ekstra 1 tahun yang orang lain nggak punya.
Oke. Sebanyak-banyaknya uang yang kamu punya, kamu nggak bisa membeli waktu, nggak bisa membeli kesempatan. Jadi saya berpikir, ya udahlah, saya bereksperimen aja untuk diri saya sendiri, untuk masa depan saya. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu, di akhir 1 tahun itu saya nggak suka dengan riset dan penelitian, ya udah, nggak apa-apa, saya kehilangan 1 tahun yang toh saya udah simpan dari awal anyway. Jadi teman-teman saya, kolega-kolega saya yang selesai, yang mulai kuliah di waktu yang sama, mereka juga baru selesai gitu. Jadi saya nggak kehilangan kesempatan. Betul. Nah akhirnya saya mengambil keputusan untuk kuliah, untuk mengambil riset pathway ini, dan akhirnya saya suka banget gitu. Di akhir 2011 setelah programnya selesai, saya ingat banget, aduh saya pengen menjadi researcher nih, menjadi penelitian, jadi ilmuwan. Ya, kamu lanjut. Akhirnya dikasih pilihan lagi, ada pilihan apakah saya mau mengambil jurusan ini sebagai pekerjaan, sebagai occupation, atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu PhD. Jadi saya ingat banget, saya bilang karena waktu itu riset saya disponsori oleh pemerintah negara bagian New South Wales, saya bilang ke mereka, kalau misalnya kalian mau saya melanjutkan penelitian ini, saya nggak mau kerja sama kalian. Saya maunya itu daripada kalian kasih saya gaji, mendingan kalian kasih saya gaji dalam bentuk beasiswa PhD. Ya. Nah, selesai mereka okein, termasuk juga membiayai hidup saya. Jadi saya seperti kerja, tetapi pada akhirnya itu saya mendapatkan gelar PhD, dan bersyukur sekali di tahun 2012 itu saya menemukan suatu teknologi yang akhirnya dipatenkan, dan ujungnya tahun 2015-2016 menjadi batu landasan di mana saya mendirikan perusahaan saya. Oh, cool. Berarti di usia berapa itu 2015 kamu? Secara naik 25-26. Oh, terus aku juga saya udah pernah mendengar atau melihat di TV, lupa, atau membaca di internet, katanya Dr. Vincent itu lulusan termuda PhD di Aussie atau di Indonesia atau di Asia, I don't know. Di dunia. Di dunia, makanya itu kan. Saya lulusan PhD termuda di bidang saya di dunia. Betul. Jadi sampai sekarang itu saya masih kadang-kadang saya suka berpikir gini, dan mantan supervisor saya itu, saya sama dia sekarang dekat banget, jadi teman, padahal dulu tuh suka gontok-gontokan. Okay. Dia selalu bilang gini loh, kan waktu pertama kali saya ambil PhD itu 3 tahun, minimal 3 tahun, harus 3 tahun. Nah waktu tahun pertama, namanya gimana ya? Saya sulit menjelaskannya. Tapi mungkin orang-orang yang pernah kuliah di luar negeri atau pernah merantau ke luar negeri, pasti punya perasaan kayak gini. Pertama kali kamu earn salary yang benar-benar salary gitu loh, bukannya dari kerja sampingan, bukan dari waiting table atau jadi barista, tapi benar-benar duit yang kamu dapatkan dengan kerja, apalagi kerja di bidang kamu. Jadi tahun pertama saya mendapatkan gaji itu tuh, terus terang, saya tuh 6 bulan pertama PhD saya itu saya gak ngapa-ngapain. Oh ya? Oke. Ya, saya sampai orang-orang tuh suka bingung waktu saya muncul lagi di kampus, mereka suka bilang, oh kamu masih di sini ya? Saya pikir kamu udah balik ke Indonesia gitu. Soalnya saya gak pernah muncul juga cuma buat meeting, tapi bener-bener 6-8 bulan pertama itu saya malas-malasan. Makanya mantan supervisor saya itu suka bilang kayak gini, coba kalau misalnya kamu gak malas-malasan tahun pertama, pasti kamu bisa jauh lebih cepat selesainya, atau kalau enggak, instead of hanya menemukan satu teknologi, mungkin kamu bisa menemukan 2 teknologi. Yeah. Tapi ya gak ada penyesalan sih, soalnya menurut saya tanpa malas-malasannya saya 6 bulan, 8 bulan pertama, saya gak merasa bersalah di tahap selanjutnya, di mana saya tuh kerja, saya tuh sampai nginap di lab, sampai begadang, kadang-kadang tuh saya bisa gak tidur selama seminggu, soalnya kalau misalnya pas lagi riset itu, buat yang tahu istilah riset itu, riset kita itu tuh
continual research. Jadi Ya. kalau misalnya kita udah mulai di titik jam 0 gitu, Ya. itu harus berturut-turut. Kalau misalnya kamu berhenti satu timestamp aja, itu berarti kita harus ulang dari awal. Ya. Jadi menurut saya mungkin kita nggak tahu kalau misalnya kita balik, ada time machine balik ke waktu itu, terus saya nggak main-main, saya kasih tahu diri saya waktu itu, oh kamu harus bekerja lebih keras. Nggak tahu, tapi yang saya syukur itu saya selesainya kurang dari 3 tahun, dan akhirnya pertama kali itu waktu saya selesai dan saya submit PhD saya itu ditolak. Saya pikir kenapa ditolak? Ternyata di Australia itu ada rule bahwa kalau untuk dapat PhD itu harus ada minimal waktu studi itu selama 3 tahun. Sedangkan waktu itu saya kurang 2 bulan. Ya. 2 tahun 10 bulan. Ya. Terus saya bilang, terus saya disuruh ngapain dong? Saya harus ngapain gitu loh. Saya nggak mau, cuma saya udah mau, saya udah sumpek banget gitu di lab. Ya. Saya mau kemana gitu. Terus akhirnya gara-gara itu saya dikasih kesempatan untuk jadi attending lecturer di Montreal, Kanada. Ya. Itu pertama kali saya memberikan public lecture di hadapan 2000-an orang gitu. Oke. Di International Institute of Food Technology. Dan pertama kali juga, saya masih ingat banget, saya ketemu dengan presidennya salah satu universitas ternama dari Indonesia, dan saya tuh merasa bangga banget karena meskipun saya membawa nama university dari Australia, tetapi kalau kamu lihat saya, pasti orang tahu gitu bahwa saya orang Asia, dan orang lihat nama saya, orang tahu saya dari Indonesia. Jadi saya merasa bangga sekali di sana. Oke. Jadi singkat cerita, Dr. Vincent ini udah bisa bilang sukses di usia muda dengan lulusan PhD termuda di dunia, dan udah mempunyai perusahaan di umur 25 tahun kalau saya nggak salah tangkap tadi, benar? Iya. Is it right? Ya, 25 tahun. Waktu itu saya sebenarnya udah ngajar, udah jadi dosen. Okay. Terus saya berpikir, kira-kira apa lagi yang mau saya lakukan? Soalnya menjadi dosen itu pekerjaan yang sangat bagus dan mulia. Tetapi untuk orang yang umur 24 tahun, itu bukan sesuatu yang bagus untuk jiwa dan pikiran saya. Soalnya itu membosankan sekali. Bayangkan kalau kamu mengajar mata kuliah yang sama setiap semester. Saya itu di akhir karir saya sebagai dosen itu, saya bisa kelas jam 10, saya bisa bangun jam 9.30, mandi, langsung ke kelas, dan langsung ngajar. Dan buat saya itu, udah gak ada passionnya di sana, udah gak ada gregetnya gitu. Dan saya merasa bahwa gak fair untuk student-student saya, untuk mahasiswa saya, kalau saya tuh gak memberikan 110% ke mereka. Jadi waktu itu saya bertanya kepada diri saya, apalagi yang saya mau lakukan, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengembangkan teknologi ini dan menjadikannya produk komersial gitu. Oke. So, kalau aku boleh tanya, definisi sukses buat Dr. Vincent apa? Kalau dibilang definisi sukses itu susah ya, soalnya sukses itu menurut saya suatu perjalanan, bukan suatu destinasi. Karena kalau kamu tanya saya di tahun 2012, sukses itu apa? Sukses itu dapat scholarship untuk PhD. Kalau kamu tanya saya setelah saya selesai PhD, sukses, atau sebelum saya selesai PhD, pertanyaannya itu akan dijawab, sukses itu adalah mendapatkan lulus gelar PhD. Jadi menurut saya sukses itu suatu perjalanan, bukan destinasi. Tetapi ada satu hal yang saya belajar dari papa saya. Papa saya tuh pernah bilang gini ke saya, success is getting what you want. And happiness is wanting what you have. Jadi sukses itu mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita mau gitu, sesuatu yang kita suka. Sedangkan kebahagiaan itu
memiliki sesuatu yang menyukai sesuatu yang kita miliki. Jadi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu. Dan ini selalu saya ingat gitu loh. Karena buat saya, kalau misalnya kamu mengukur kesuksesan itu dari uang, sampai kapan selesainya gitu? Karena kalau misalnya kamu menjadi bilioner, kalau kebahagiaan itu jawabannya adalah uang, banyak kok orang-orang yang kaya bunuh diri. Ya. Kalau jawaban dari kesuksesan itu adalah kesehatan, banyak juga kok orang yang sehat ngobat, orang yang sehat mabuk-mabukan, membuat dirinya nggak sehat. Ya. Jadi buat saya itu, kalau kamu tanya ke saya, Vincent, are you successful? Yes. Are you happy? Yes. Tapi itu bukan berarti saya nggak akan mempunyai sesuatu yang pengen saya raih lagi. Yeah. Perjalanan masih panjang. Kalau misalnya saya diberikan umur yang panjang, besok pagi juga bangun punya goal yang lain. Lusa bangun pagi punya goal yang lain. Kadang-kadang malam-malam nggak bisa tidur, bukan karena stres, tapi lagi mikirin, bisa nggak ya kalau misalnya kita ngelakuin sekian gitu. Jadi menurut saya, sukses itu susah didefinisikan. Karena masing-masing orang punya definisi dan goal kesuksesan yang berbeda. Tapi lu udah merasa sukses atau belum? Menurut Dr. Vincent? Buat saya sih, jujur iya. Saya merasa sukses. Karena dalam banyak hal yang saya lakukan, orang-orang nggak pernah lakukan. Dalam banyak hal yang saya lakukan, waktu saya mulai untuk melakukan hal itu, orang-orang bilang ke saya, udahlah, nggak usah buang-buang waktu, nggak bisa gitu loh. Karena saya pernah baca ada orang yang bilang kan, everything is impossible until someone does it for the first time. Yes. Semua itu nggak mungkin, mustahil. Sampai ada orang yang ngelakuin pertama kali, dan itu udah gak mustahil lagi. Jadi saya berpikir, kalau misalnya toh akan ada seseorang yang memecahkan masalah ini, atau ada seseorang yang menjual produk ini, atau ada seseorang yang melakukan hal ini, kenapa bukan saya? Kenapa orang itu bukan saya? Jadi buat saya merasa diri saya sukses, dan buat saya, semua orang itu kalau misalnya mereka mau melihat ke diri mereka masing-masing, buat saya pasti ada kesuksesan yang bisa mereka cari dalam hidup mereka. Ya. Kesuksesan itu bukan cuma sesuatu yang gede. Ya. Kesuksesan itu bisa dalam arti kamu bisa. Jadi saya selalu berpikir kayak gini nih. Dalam satu hari, kalau misalnya at the end of the day, sebelum saya tidur, saya tuh selalu berpikir, ada nggak sih hal dalam satu hari ini yang sebenarnya tuh saya masih bisa kerjakan, yang harusnya saya bisa kerjakan dengan lebih baik. Dan terus terang, jawabannya itu buat saya, jarang banget jawabannya tuh enggak. Saya jarang banget punya penyesalan, karena saya merasa saya udah ngelakuin yang terbaik. Kalau misalnya deal-nya nggak jadi, atau kontraknya batal, atau ada hal-hal yang buruk yang terjadi, berarti itu emang bukan buat saya. Jadi kadang-kadang itu dalam bahasa Inggris ada satu pepatah kan, sometimes rejection is God's protection. Yes. Karena kita nggak tahu what is a no today may be actually a good thing tomorrow. Yes. Ya, belum rezekinya kalau orang Indonesia. Ya, belum rezekinya, tetapi belum rezekinya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita harus, buat saya belajar banyak banget. Karena kan saya nggak pernah belajar business administration, nggak pernah belajar marketing. Jadi semua pengetahuan saya tentang bisnis itu tuh belajarnya dari pengalaman. Dan satu hal yang selalu saya ingatkan ke diri saya, dan menurut saya buat entrepreneur atau orang-orang yang mau memulai bisnis, kalian harus ingat ini nih. Deal yang bagus itu banyak. Jadi good deals are everywhere. Yep. Tapi buat saya, a deal has to be the right deal. Harus deal yang cocok, yang benar. Karena kalau misalnya hanya deal yang baik, buat saya godaannya akan gede gitu loh. Godaannya akan gede. Jadi buat saya menurut saya salah satu kelemahan saya itu tuh saya gampang tergoda. Tergoda apa nih? Dalam hal apa nih?
dalam hal banyak banget. Misalnya aja, jadi salah satu kelemahan saya nih ya, buat saya kan salah satu trik untuk kesuksesan atau kunci kesuksesan itu adalah mengetahui diri kita sendiri, baik kekurangan dan kelebihan. Dan menurut saya, buat saya sendiri itu salah satu kekurangan saya itu adalah saya gampang tergoda. Contohnya nih, misalnya saya mau diet. Jadi udah bilang nih, saya mau diet. Tapi misalnya Winnie datang, terus Winnie bilang, Vincent, yuk makan bakmi. Aduh, saya pikir, ya udahlah, toh juga masih ada tomorrow gitu. Nah, gampang tergodanya kayak gitu. Okay. Atau kalau enggak, misalnya, sebenarnya sih bukan sesuatu yang berdosa-dosa banget gitu, godaannya. Tetapi karena saya tahu saya gampang tergoda, kan bego dong saya kalau misalnya saya tahu diri saya gampang tergoda, saya suka, terus saya menaruh diri saya di situasi di mana saya bisa tergoda. Itu kan yang menggoda salah, tetapi saya juga bego kalau misalnya saya bener kan? Jadi saya selalu merasa tuh bahwa saya harus membuat situasi supaya bisa kondusif terhadap personality saya. Jadi makanya saya itu banyak sekali hal-hal yang bukannya rules ya, bukannya aturan ya, tapi ada pakem-pakem yang saya membuat untuk diri saya sendiri karena saya tahu bahwa untuk mengamankan diri saya, hal-hal ini harus saya lakukan gitu. Oke, good. Tapi itu bagus kok, harus ada apa ya? Saya dibilang ya it kind of a rule, seperti aturan lah untuk diri kita sendiri gitu. Karena kita yang tahu diri kita sendiri. Benar. So, berarti tadi kan Dr. Vincent udah bilang bahwa Dr. Vincent udah sukses, ya pasti otomatis kita bisa lihat. Dan apakah masih punya dream atau goal yang belum tercapai, atau yang pengen dicapai? The biggest dream. Sebenarnya the biggest dream. Udah tercapai. So far. Kalau ditanya jujur ya, saya tuh bersyukur banget karena di tahun 2016 sebenarnya kalau dipikir-pikir semua mimpi saya yang saya punya dari kecil di tahun 2016 tuh semua itu udah tercapai. Yeah. Makanya tuh kalau misalnya kita belum temenan kan tahun 2016, tapi buat teman-teman saya tuh yang tahu saya dan kalau mereka nonton mereka pasti ingat nih kata-kata saya. Di tahun 2016 itu saya pikir tuh saya akan mati. Maksudnya saya pikir tuh usianya cuma sampai sana gitu. Karena terus terang puji Tuhan semua hal yang saya inginkan pas kecil udah tercapai. Jadi misalnya saya pengen banget dapat gelar gitu. Gelar. Gak tahu kenapa saya pemikirannya dapat gelar kehormatan gitu. Ya, it's okay. Bukan PhD, bukan apa dapat gelar gitu. Karena waktu itu saya ingat banget waktu saya kecil. Backtrack a little bit karena biar orang ngerti gitu. Papa saya itu dari suatu kota kecil yang namanya Parepare di Sulawesi Selatan. Okay. Kota ini merupakan kota kelahiran Baharudin Yusuf Habibie, presiden ketiga Indonesia. Dan orang-orang bisa mengkritik Presiden Habibie semaunya mereka, mereka bisa, tetapi tidak bisa kita pungkiri Presiden Habibie itu adalah presiden terpintar, mungkin bukan terpintar, terintelektual di sejarah Indonesia. Buat saya ya, buat saya. Dan saya tuh pengen seperti beliau, bukan dalam arti menjadi presiden, tetapi dalam arti bayangkan untuk menjadi seseorang yang bukan lahir dari negara tersebut, dalam hal ini Jerman, tetapi begitu dihargai dan dikagumi oleh negara itu, yang bukan negara ibu dia, buat saya itu amazing banget. Dan kejadian, tahun 2016, saya dipilih menjadi Australian of the Day. Wow. Saya merupakan salah satu-satunya penerima gelar Australian of the Day yang bukan warga negara Australia. Wow.
Suatu Jadi kehormatan banget. itu suatu kehormatan banget. Saya sampai waktu itu saya berpikir, sampai sekarang itu saya masih merasa dosa banget kayaknya. Wah, Karena waktu dapat penghargaannya, dalam hati kecil saya tahu nih, saya bilang nggak ya saya bukan warga negara Australia gitu. Terus saya nggak tahu gimana prosesnya, gimana karena university saya yang menominasikan saya gitu, bukan saya. Akhirnya setelah mendapatkan pialanya, setelah dapat trofinya, baru saya bilang, by the way, saya bukan Australian loh. Tapi kan udah diprinted, udah segala macam, nggak bisa ditarik lagi. Nah, terus Oh, kalaupun mau ditarik juga nggak masalah, saya udah ada buktinya bahwa saya Australian of the Day. tapi mereka Jadi, tahu kan? mereka tahu, akhirnya mereka tahu gitu loh. Oke. Dan makanya mereka bilang mungkin kamu adalah satu-satunya, karena setelah itu pastilah mereka merevisi prosedur mereka supaya mereka tahu bahwa yang dinominasikan itu adalah warga negara Australia. Jadi buat saya itu salah satu goal saya dalam hidup tuh, saya pengen untuk gimana ya? Kalau misalnya negara kamu di mana kamu lahir menghargai kamu, udah pantas kan kamu warga negaranya mereka. Yes. Tapi kalau sampai negara lain mengagumi dan menghargai kamu, menurut saya itu you must have done something big, you must have done something useful for that country. Ya, Dan buat saya itu. Dan buat saya, bukan cuma saya telah melakukan sesuatu yang besar, karena bukannya sombong. Kita kalau orang Indonesia kan suka pikir, aduh, saya nggak mau ngomong ini, ntar takut sombong. Justru menurut saya kita nggak boleh kayak gitu loh. Yes. Karena kalau enggak, kita nggak bisa menjadi contoh untuk orang lain dalam hal terinspirasi atau dalam hal bermimpi untuk meraih sesuatu yang gede. Kalau misalnya semua orang bilang, oh enggak kok, saya nggak gitu kok, saya nggak hebat kok, saya nggak pintar kok. Terus yang nonton anak-anak kecil, adik-adik kecil kita makanya banyak orang yang menjadikan sosok orang dari luar negeri atau orang barat atau westerners menjadi sosok panutan mereka, bukan karena Indonesia nggak ada orang hebat. Cuma orang hebatnya nggak pernah ngomong. Jadi buat saya ngomong gini bukan untuk sombong, tetapi this is my achievement. I've done that. Yeah. Di umur 23 tahun saya sudah punya international patent. Di umur 25 tahun saya diberikan gelar individual with a distinguished talent oleh pemerintah Australia. Yeah. Dan pada saat saya umur 30, saya sudah mempunyai company yang nilainya itu multi-million dollar. Jadi buat saya udah memiliki ini, tetapi bukan cuma memiliki kesuksesan dalam arti nominal, gelar atau duit, tetapi saya juga merasa bangga banget karena apa yang saya kerjakan ini berguna buat orang. Yeah. The highlight of my day at work has always been people who phone me, who call me, who write to me, who email me, and say that, wow, dulu tuh saya gak bisa jalan loh. Terus setelah makan suplemenmu, saya bisa jalan. Banyak banget orang yang telepon terus bilang, you know, kamu gak tahu siapa saya, tetapi saya tahu kamu. Soalnya tiap hari saya lihat suplemen kamu. It's part of my daily life gitu. Jadi buat saya, ini merupakan another level of success. Yes. Karena gimana ya? Tujuan saya menjadi seorang saintis itu kan saya pengen melakukan sesuatu buat manusia gitu loh, buat dunia ini. Banyak orang yang memiliki mimpi itu, banyak orang yang memiliki mimpi itu dan menjadi saintis. Tapi berapa banyak sih orang yang benar-benar bisa melakukan itu setiap hari? Makanya saya merasa bersyukur banget, saya merasa bangga banget dengan apa yang saya lakukan karena saya tahu what I do every day helps people. Mungkin nggak semua orang yang bisa hidupnya saya rubah gitu, tetapi untuk orang-orang yang hidupnya saya rubah, kamu tanya mereka, that's their happiness. Yeah. Bisa mungkin kan tadi kan selalu saya selalu bilang kalau Dr. Vincent punya perusahaan, terus Vincent juga bilang punya produk ini itu mungkin bisa dijelaskan if you don't mind perusahaan
bergerak di bidang apa, produknya apa. Jadi perusahaan saya itu namanya perusahaan saya itu bergerak di bidang kesehatan, di bidang suplemen kesehatan dan juga nutrisi. Mereknya itu atau company name-nya itu namanya Renovatio. Kenapa saya menamakan perusahaan saya Renovatio? Karena Renovatio dalam bahasa Latin itu artinya new life atau hidup baru. Itu bahasa Latin. Itu bahasa Latin. Jadi ingat gak tadi saya bilang saya punya pakem-pakem di mana saya taruh supaya saya gak gampang tergoda. Nah, ini salah satu contohnya nih. Kenapa saya namakan perusahaan saya Renovatio? Meskipun tulisnya susah, bacanya susah, 6 bulan pertama kita ada tuh ya, kita bangun perusahaannya, orang-orang tuh berpikir, oh kamu desain interior company ya, kamu construction company ya. Karena kan Renovatio itu orang biasanya renovation, renovasi. Tapi saya kekeh namain Renovatio. Karena Renovatio itu artinya hidup baru. Dan tujuan, visi, dan misi perusahaan saya itu adalah memberikan orang hidup yang baru, di mana mereka bisa lebih sehat dan di mana mereka bisa lebih bahagia. Jadi, kita kan kalau memulai sesuatu, otomatis dong, kita mimpinya bisa jadi sukses. Benar nggak? Dalam hal perusahaan, berarti kita mimpinya bisa menghasilkan uang yang banyak. Jadi, sejauh ini saya belum pernah tergoda dengan uang, tetapi karena mimpinya itu mau jadi perusahaan yang maju, yang sukses, yang menghasilkan banyak uang, saya berpikir nih, kalau misalnya saya menghasilkan atau perusahaan saya itu bisa menghasilkan $10 juta, mungkin masih oke lah, masih bisa menjaga hati gitu. $20 juta, masih bisa menjaga hati. Terus kalau misalnya menghasilkan $100 juta, bohong kalau orang nggak tergoda. Jadi, tapi kalau tiap hari saya lihat namanya Renovatio, saya mau tergoda gimana pun juga pasti nginget, oh Vincent, ingat loh, tujuan utama kamu punya perusahaan ini buat apa? Karena ada di namanya gitu. Nah, ini salah satu contoh saya memberikan pakem-pakem terhadap diri saya sendiri. Nah, perusahaan ini tuh mulai di tahun 2016. Ya, ini wawancaranya dengan Winnie benar-benar gak di plan, tetapi besok tanggal 29 September itu adalah ulang tahun kita yang keempat. Oh really? Ya. Jadi our 4th anniversary, dan dalam waktu 4 tahun ini kita udah berhasil untuk mulai dari bawah, mulai dari online shop, mulai dari small shops, jadi mulai dari independent stores, dan sekarang kita ada di 10 negara. Dan kenapa? Semua di Asia atau? Enggak, ada satu di UK. Jadi kita ada di 10 negara, dan di Australia itu kita ada di sekitar 1.200-an toko. Oh wow. You're rich. Jadi kenapa? You're rich. Ini saya belajar kalau misalnya orang bilang kamu kaya, jangan bilang enggak, diamini aja. Amin. Amin. Oh, berarti saya jadi speechless sekarang. mendengar apa ya, kesuksesan Dr. Vincent yang tapi masih aku maksudnya kita kenalnya kan berapa tahun? Tahun kemarin ya? Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ya? Awal tahun kemarin ya, awal tahun 2019. Tuh, maksudnya dengan kesuksesan Dr. Vincent yang udah di Metro TV juga udah sering muncul ya kayaknya, aku pernah lihat. Ya, kalau di Indonesia Metro TV suka sama saya. Saya nggak pernah ke channel yang lain. Udah banyak sekali malang melintang di TV Indonesia dan TV Australia, tapi Dr. Vincent masih humble orangnya. I mean that if you are popular enough, sometimes you know what I mean, agak sedikit sombong gitu loh. Tapi ini lihat deh, kalau kamu lihat cerita-cerita. Kenapa? Puji Tuhan enggak. Tetapi sebenarnya ya, coba deh Windy, kamu lihat cerita orang yang sukses atau cerita orang yang pernah sukses dan sekarang gagal segala macam. Kalau kamu lihat benang merahnya ya, atau jangankan orang terkenal, orang-orang di sekitar kamu aja.
kamu lihat titik di mana seseorang itu mulai sombong, Ketika kamu catat. Kalau misalnya kamu lihat teman kamu atau kolega kamu atau orang yang kamu kenal, di mana dia mulai sombong, kamu ingat waktu itu, ingat di masa dia mulai sombong, karena itulah di mana awal kejatuhan seseorang. oh iya? Oke. Ya, bukannya karena sombongnya, bukan karena dosa atau Ya. atau azab, bukan. Karena Kalau orang udah sombong itu, otomatis yang pertama kali, hal yang pertama yang akan hilang dari orang itu, atau kalau nggak menurun, kemauannya untuk belajar. yes. Kalau kamu udah mulai sombong, Udah merasa kamu pasti pikir dong, saya yang paling pintar, saya lebih pintar dari kamu. Otomatis kalau orang berpikir saya lebih pintar dari kamu, apa sih yang bisa kamu ajarin ke saya? Dan bukan sombongnya yang membuat orang jatuh, tapi kalau kamu nggak belajar, orang lain belajar, otomatis kamu ketinggalan. betul. Setuju sekali itu. Terus dengan karir Dr. Vincent sampai sekarang ini ya, maksudnya dari seperti diceritakan tadi dari Indonesia, terus kuliah di Jerman lagi, di Australia, terus sampai sekarang udah punya perusahaan yang gede dan udah di 10 negara dengan produk yang luar biasa, dan itu produknya dari Apple ya, Dr. Vincent? Right? Betul. Jadi ekstraksinya itu dari Apple. Jadi sebenarnya teknologi dan paten saya itu adalah bukan produknya, tetapi teknologi untuk mengekstrak dan mengaktifasi senyawa fenolik dari apel. Jadi senyawa fenolik itu adalah antioksidan yang paling hebat, yang paling kuat di alam. Oke. Sebenarnya orang-orang tuh tahu bahwa senyawa fenolik ini adalah senyawa antioksidan yang paling bagus untuk kesehatan manusia. Yes. Tetapi masalahnya itu, sebelum saya menemukan teknologi ini, mereka nggak bisa untuk mengekstraksi senyawa ini tanpa menggunakan senyawa kimia. Jadi sebenarnya problem ini, masalah di dunia sains ini tuh udah ada sekitar 80 tahun. Dan kenapa saya bilang kita harus bangga untuk apa yang kita lakukan? Karena selama 80 tahun terakhir, sebelum teknologi saya datang, sebelum saya menciptakan teknologi saya, banyak orang yang mulai coba. Orang yang katanya lebih pintar, dari universitas yang katanya lebih bagus, dari negara yang katanya lebih maju. Tapi menurut saya kasihan banget tuh mereka. Soalnya ujung-ujungnya seorang imigran dari Indonesia di Universitas Newcastle dari Australia yang menemukan teknologinya. Makanya banyak orang yang bilang kan, iya Vincent, tapi kamu kan hoki banget bisa kuliah di sini, atau kamu hoki banget bisa gimana gitu. Memang saya beruntung banget bisa kuliah di University of Newcastle di Australia. Tapi kalau misalnya cuma berbasis itu, lebih beruntung orang yang bisa kuliah di Harvard di Amerika, benar nggak? ya. Lebih beruntung orang yang bisa kuliah di Cornell di Amerika. Ya. Jadi sebenarnya bukan gitu loh, bukan masalah oh beruntung banget kamu bisa gini gitu. I think kita harus berpikir dan kita harus belajar untuk menggunakan apa yang kita punya. Karena kadang-kadang tuh kita suka menginginkan apa yang orang punya, kita lupa apa yang kita punya. Akhirnya nol. Ya. Betul. Nah, pertanyaan terakhir Dr. Vincent. Dr. Vincent udah sukses, menurut saya sukses, walaupun pasti masih memiliki goal-goal yang lain. Bisa sedikit berbagi tips atau kunci sukses bagi Dr. Vincent? Mungkin buat orang lain yang udah dan tipsnya apa atau kunci suksesnya bagaimana, biar ya pasti mungkin, dalam menuju kesuksesan pasti ada batu-batu kecil yang bikin kita tertanggung dan sebagainya gitu. Mungkin bisa berbagi tips bagaimana kuncinya mungkin? Mungkin bukan berbagi tips atau kunci sukses ya, tetapi mungkin berbagi pengalaman apa yang menurut saya apa yang saya lakukan untuk bisa sampai ke tahap ini gitu. Ya. Kalau apa ya? Mungkin yang pertama itu jangan takut malu.
Emang Maksudnya kenapa? kalau misalnya kamu mencuri, kamu melakukan sesuatu yang tidak halal, iyalah Ya, kamu ya milikilah rasa malu itu. ya, Tetapi kalau misalnya buat saya tuh gimana ya? Kenapa menurut saya tuh gampang untuk mendapatkan support dan bantuan dari orang tuh karena saya gak malu bertanya dan meminta bantuan. Banyak orang tuh yang berpikir, aduh kalau saya minta bantuan atau kalau saya bertanya, mungkin orang pikir betul. saya bego. Gak Ya. masalah kalau misalnya saya tanya di kelas, di masa itu, di waktu itu memang saya bego. Tapi setelah saya dapat dapat jawabannya, saya gak bego lagi. Betul. Kalau misalnya saya gak nanya, saya begonya seterusnya dong. Betul, yes. Jadi jangan takut malu. Mau bertanya atau kalau misalnya minta bantuan, karena kalau kamu gak bertanya, gak minta bantuan, orang meskipun dia mau bantu, dia gak bisa bantu, soalnya dia gak tahu kamu butuh bantuan dan butuh bantuannya apa gitu loh. Bentar, aku potong dulu. Menurut Dr. Ya. Vincent itu bukan kasus sih, maksudnya budaya malu bertanya itu apakah hanya untuk orang Indonesia atau untuk orang luar juga? Setahu Menurut saya, kalau di Jerman sih orang Jerman sih nggak malu bertanya sih. Dalam artian kalau orang Indonesia kan kesannya malu bertanya itu masih gengsi gitu loh. nah, saya jawabnya ini, saya bukan rasis ya, tapi menurut saya ini adalah budaya bukan orang Indonesia, tapi orang Asia. Tetapi saya itu, kan kamu tadi bilang kan kalau orang Jerman itu nggak malu. Ya. Tapi saya punya banyak teman orang Eropa dan termasuk orang Jerman, tetapi dibandingkan mereka, saya lebih gak tahu malu. Oke. Jadi buat saya gini loh, kalau kamu kerja sama seseorang atau kalau enggak kamu punya teman kuliah seseorang gitu loh, they are not going to be in your life for forever. Kamu berteman berapa lama sih kalau di kuliah? Paling 3 tahun, 4 tahun, habis itu every man or every woman for themselves. Jadi gak perlulah kita harus malu gitu loh. Kalaupun kamu malu, saya lebih mending malu pada saat saya umur 22, 23, 24, terus sekarang saya menerima hasilnya. Dan kadang-kadang itu buat saya orang itu kebanyakan baik dan mau menolong. Cuma kebanyakan dari mereka yang baik dan mau menolong itu gak tahu mau nolong kamu caranya gimana. Dan satu-satunya orang yang bisa, ya kalau misalnya kamu hampir mati ditusuk di jalan, of course mereka tahu mau bantuin kamu gimana gitu loh. Tapi kalau kamu baik-baik, kelihatannya baik-baik aja, dan kamu gak ngomong apa-apa, ya mereka gak tahu mau ngomong kayak gimana. Jadi buat saya, pelajaran yang saya terapkan ke diri saya setiap hari itu, jangan takut malu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu jangan malas. Oke. Karena malas itu bukan masalah kamu kerjanya berapa jam atau kamu seberapa tekunnya kamu, bukan. Buat saya itu kenapa jangan malas? Karena kemalasan itu adalah awal dari penyesalan. Jadi saya tuh paling nggak mau menyesal, karena kalau misalnya kamu capek, kamu istirahat, bisa gak capek lagi. Kamu sakit pun, kamu minum obat, istirahat, bisa sembuh lagi. Tapi kalau kamu menyesal, saya gak tahu ya, tapi selama ini saya belum tahu ada yang namanya mesin waktu. Jadi kalau kamu menyesal, gak ada obatnya. Penyesalan itu gak ada obatnya. Jadi jangan malas. Kalau misalnya kamu berpikir gimana ya, kadang-kadang saya suka mikir gini loh, waktu saya masih kuliah ya, atau sekarang pun gitu. Kadang-kadang saya mikir, aduh besok aja deh lakuin ininya, atau aduh udah mumet nih, gak mau itu. Kadang-kadang tuh kita gak tahu apa yang kita lakukan ini bisa berhasil atau enggak. Jadi banyak orang kan yang ngomong, tuh si Windy atau siapa gitu, enak banget ya kerja begini, hasilnya dapat banyak gitu. Saya kerja begini, hasilnya cuma begini. Buat saya, kalau kamu kerjanya keras, dapat hasil, buat saya itu udah beruntung banget. Karena banyak orang yang kerja keras, gak ada hasilnya. Jadi kalau misalnya kamu kerja sesuatu, terus ada hasilnya, langkah pertama tuh syukurilah. Kalau misalnya kamu gak puas, ya udah, kerja lebih tekun, lebih pinter, work smarter, not work harder.
Jadi buat saya itu, kenapa orang yang nggak kerja secara smart, secara pintar itu menurut saya malas. Itu karena mereka nggak mau mikir. Kadang-kadang itu bukan, kalau kamu lihat seseorang tuh kerjanya keras gitu ya. Misalnya jadi, kalau di sini tuh ada namanya filler di supermarket. Jadi kalau malam-malam tuh mereka taruh stok di rak. Saya sama sekali nggak merendahkan pekerjaan ini, bukan. Kalau misalnya kamu udah punya pekerjaan pagi, terus kamu mau dapat duit lebih banyak, kamu kerja itu malam, silahkan. It's good. Buat saya, masalahnya itu terjadi kalau ada orang-orang tuh yang kerjanya itu dari dia umur 18 tahun sampai umur 52 tahun kerjanya itu aja. Ya. Buat saya itu merupakan salah satu bentuk kemalasan. Karena taruh barang di shelf itu tuh emang secara fisik capek. Tapi itu hal yang mudah gitu loh. Kamu udah tahu, lihat gambar ini harus ditaruh di sini, ya udah kamu isi aja. Betul. Buat saya tuh hidup itu harus ada progres. Betul. Baru mau saya bilang. Kalau misalnya kamu kerjanya mulai dari supermarket jadi filler, ya paling enggak jadi supervisornya fillers lah, atau kalau enggak jadi district manager atau apalah gitu. Jadi itu jangan malas. Buat saya kunci kesuksesan saya selama ini tuh hanya 2 hal itu. Jangan takut malu dan jangan malas. Sisanya itu tergantung lah. Kayak misalnya kalau kamu penyanyi, ya pasti kiat suksesnya beda dong dengan saya sebagai saintis. Kalau kamu desainer, pasti kiat suksesnya beda dong sama orang yang jadi pengacara. Tetapi fundamentally untuk saya itu adalah 2 hal itu. Jangan malu bertanya dan jangan malas. Iya. Selebihnya kalau kamu udah punya 2 hal ini, kalau kamu gak malu bertanya, atau kalau kamu gak malu melakukan sesuatu, misalnya malu itu bukan cuma dalam hal bertanya, dalam hal waktu saya kuliah, saya kerja jadi waiter, saya gak merasa malu. Kalau misal ada teman-teman saya tuh kalau misalnya dia kerjanya di restoran, kalau misalnya ada orang yang kenal lewat, dia nunduk. malu. Kalau saya, orang kenal lewat, saya, hey, gue kerja di sini loh sekarang loh. Kapan-kapan datang ya. Jadi itu jangan malunya itu termasuk dalam hal itu juga gitu loh. Oke. Terus yang kedua jangan malas. Kalau kamu udah punya 2 hal yang ini, menurut saya sisa-sisanya itu pelengkap gitu loh. Oke. Iya. Jadi kunci kasarnya fondasi kunci sukses adalah seperti, maksudnya based on your opinion, jangan malas dan jangan berat juga sih, saya juga kayak gitu sih. Iya, sama lah kayak kamu bangun rumah, kamu kan bilang fondasi kan ya. Kalau kamu bangun rumah, udah ada tiang fondasinya dan udah ada dindingnya, temboknya. Nah sisanya tergantung dong, kalau kamu sukanya minimalis, ya kamu dekorasinya minimalis. Kalau kamu sukanya yang agak-agak kuno Victorian era gitu, ya kamu taruh chandelier segala macam. Nah itu masing-masing orang beda, karena kan situasi orang masing-masing berbeda kan ya. Tetapi kalau kamu udah punya tiang-tiang fondasi dan temboknya, sisanya itu variasi sendiri gitu. Betul. Benar juga sih, aku juga kayak gitu sih dokter Vincent. Oke, karena kita udah hampir 1 jam ini. Udah rasa ya, ini kan makanya tadi sebelum kita mulai kan kamu nanya pertanyaan cuma 3. Terus saya pikir, aduh kalau ngomong sama Winnie itu pasti gak ada hasil, bukan gak ada hasilnya, gak ada ujungnya, gak selesai. Soalnya pertanyaan kamu itu selalu memberikan, untuk menjawab pertanyaan kamu itu memunculkan pertanyaan yang lain. Makanya saya suka banget sama channelnya si Windy. Thank you. Oke, Dr. Vincent, ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup video hari ini? Ada pesan buat yang nonton yang sedang menuju sukses. Saya juga sedang menuju sukses sebenarnya. Mungkin pesan buat saya Mungkin bukan itu kali ya. Mungkin kan tadi kita udah berbicara tentang kesuksesan. Mungkin satu hal yang kan fansnya Winnie ini kan banyak, yang nonton Winnie ini banyak. Jadi kalau saya ngomong sesuatu di sini tuh yang nyampenya tuh ke banyak orang. Ya, oke. Sebagai orang Indonesia yang merantau di luar negeri, sebagai seorang imigran, saya tuh selalu pengen kita semua itu, kalau misalnya kita membawa nama Indonesia, kita harus menunjukkan sesuatu yang bagus dong. Soalnya saya merasa kadang-kadang ya,
kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia di perantauan suka ngomong, oh orang bule itu rasis. Orang gini-gini itu rasis. Ada orang yang suka bilang gitu, tetapi kalau kita lihat lagi ke diri kita sendiri, kalau misalnya kamu adalah orang Indonesia pertama yang orang Jerman atau orang Swedia atau orang-orang Swiss yang ketemu kamu pertama, terus perilaku kamu gak bagus, bukannya mereka rasis, otomatis dong mereka berpikir, mereka kasih teman mereka, lu kalau punya orang Indonesia, dapat orang Indonesia di kerjaan tuh, aduh, lu bad luck banget deh, lu sial banget deh, soalnya dia malas, gak mau kerja segala macam. Bukannya mereka rasis, tapi kita suka lupa loh. Kalau misalnya kamu adalah satu-satunya orang Indonesia yang mereka tahu, ya of course mereka akan generalisasi orang Indonesia itu semuanya sekian gitu. Yes. Jadi intinya harus jaga sikap juga ya. Kalau kita mau jaga sikap, karena kalau kamu jaga sikap itu bukan cuma menguntungkan diri kamu sendiri loh, itu menguntungkan semua diaspora orang Indonesia di seluruh dunia. betul. Cerminan lah. Cerminan Cerminan benar. negara itu. Kalau Harus kayak Windy dong. emang kenapa saya? Iya, jadi cerminan yang bagus, cari contoh yang bagus. Amin. Semoga. Oke, Dr. Vincent, terima kasih buat waktunya. Kapan-kapan Terima kita kasih. video- Diundang lagi ya, Windy. video lagi dengan tema yang berbeda, atau mungkin dari teman-teman semua ada yang pengen request tema apa yang mau dibicarakan oleh Dr. Vincent, karena beliau banyak sekali infonya yang bisa dibagikan, atau dari pengalaman-pengalamannya, atau mungkin kehidupan di Australia. I always forget it. Sorry. Jadi mungkin silahkan komen. Jadi mungkin saya bisa kontak Dr. Vincent lagi kalau beliau ada waktu. Pasti kita bakal bikin videonya. Dr. Vincent, sekali lagi terima kasih untuk waktunya, dan ya suatu kehormatan bisa mengundang dan memasukkan Dr. Vincent ke YouTube saya. Walaupun dulu udah pernah, tapi kan dulu nggak live kayak gini. Iya. Dulu Terima kasih Windy. Betul. Saya tunggu kedatangan Dr. Vincent di Jerman. Likewise, saya tunggu kedatangan Anda di Sydney. Nunggu corona menghilang. Iya. Yaudah, terima kasih semuanya. Salam dari Jerman dan salam dari Australia. See you next time. Ciao. See you, bye. Bye.